T1 sama dengan Pi ini Pi per omega, maka T sama dengan Pi per T1. Kamu hitung sendiri aja ya. T sama dengan 2 kali. Ini 2 kali. Ya, ini cos omega, ini omega T. Cos omega T ya, ini menjadi 2 omega T. Jadi periodenya ini menjadi 2 kali. Ya, menjadi 2 kali. Gambarnya ini. Nah, ini daya. Daya ini periodenya 2 kali. Daripada arus. Arus cuma sekali. Nah, ini gambar dari T. Ya. Ini arusnya lebih lambat, periodenya, dayanya lebih cepat, tapi tetap berperiode. Oke, ini adalah periode daya sama dengan periode arus. Caranya menghitung ini. Oke. Nah, contoh lain, jika arusnya ini ada cos 1 plus cos omega T, maka daya sama dengan ini dikuadratkan nilainya ini. Nanti kita akan dapatkan gambar seperti ini. Ya. Caranya ya kamu hitung sendiri, ini dikuadratkan kayak seperti apa, nanti kita akan lihat periodenya daya seperti apa. Ya, dia tidak 2 kali lagi, tidak 2 kalinya, tapi dia mungkin sekian kalinya, karena ininya beda. Ininya beda. Ya, saya nggak ngitung sendiri aja. 1 plus cos omega T ini kalau dikuadratkan kayak apa, nanti omeganya kelihatan berapa. Ya, oke. Jadi ini contoh. Kemudian daya rata-rata. Ini daya sesaat tadi. Ya. Daya rata-rata, karena pernyataan daya seperti ini adalah sebuah perubahan kontinu setiap waktu dengan perataan, memeratakan harus diperoleh dengan integrasi. Ya, jadi meratakan dengan cara integrasi, nanti kita dapatkan rumus ini. Ya, dari rumus ini P sama dengan V ini kalau kita integrasikan, ya, kita integrasikan rata-rata V im sin tadi, sinyalnya dianggap sama, sin sama sin, maka kita rata-ratakan jadi seperti ini. Ya. Nilai RMS dan ya, kalau kita tahu nilai RMS dan arus itu V sama dengan puncak dibagi akar 2, puncak di akar 2, maka daya rata-rata kita akan seperti ini. Ya, ini V dan ini nilai RMS. Sedangkan Vm itu nilai puncak arusnya. Oke. Contoh, saya kasih contoh tegangan arus sinusoidal frekuensi 50 Hz ya. Dinyatakan V 240 omega T plus IT-nya 5 sin omega T min sekian derajat. Nah, ngitungnya T. Nah, ya, ngitungnya adalah P sama dengan VI, ya ini sama dengan sekian. PVI 240 sin 5 ini sin, jadikan 25 amplitudenya 240 kali 5 ini dikalikan ini. Ya. Nah, kita ingat seperti ini. Ini anggap aja omega T plus 60 min 10. Kemudian kita ingat rumus ini. Ya, ingat rumus ini. Nah, ini kan ini sin A kali sin B. Sin A kali sin B sama dengan sekian, maka kita dapatkan rumus seperti ini. Cos A min B. Nah, ini A min B ini. A min B ya. Cos A plus B ini. Oke, nanti kalau dihasilkan rumusnya seperti ini. T-nya nggak dimasuk T-nya. Oke, saya ulangi ya. Oke, kita punya arus sinus frekuensinya 5 Hz, 50 Hz. 240 sin omega T plus tegangan, arusnya 5 sin omega T ampere min ya. Ini daya. Daya berarti dikalikan V kali I berarti 240 sin plus 60 derajat kali 5 sin omega T min 10 derajat.
Yang 20 sama 5 dikeluarkan, tinggal sin kali sin ya, sin kali sin. Ini anggap aja omega t ya. Ini kita berarti kan sin omega t plus 60 sin omega t min 10 sama dengan ini. Kemudian kita punya rumus ini, sin A min kali sin B sama dengan setengah cos A min B min cos A plus B. Ini dimasukin ke sini aja, langsung ke sini. Ini boleh langsung ke sini. Nah, kalau kita langsung ke sini, coba sih kita lihat ya. Ini mungkin saya salah ini ya. Oh ini rumusnya ya. Cos setengah cos theta. Ini dulu cos theta cos omega t plus theta. Nah, ini tetanya berapa tetanya? Sebentar, tetanya carikan di atas dulu. Nah, ini ya, ini theta ya. Oke. Sabar, berarti kita rumusnya kita pakai rumus ini. Dari mana ketemu ini ya? Ini adalah cos 60 min 10 cos A. A itu punyanya ini. Nah, 6A, ini A, ini B. Jadi cos 60 min 10 ya kan? Min 10 cos 2 ini plus min plus ini plus 10 dimasukkan ke sini. Dimasukin rumus ini. Dari rumus ini kita ketemunya sekian cos 70 ini 60 plus 10 70 cos sekian T plus 50 60. Nah ini 60 min 10. Nah, hasilnya seperti ini. Biarin gini saja. Kalau untuk T tertentu baru nanti T dimasukin ya. Oke. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan ini nanti dulu. Daya rata-rata pakai rumus ini, cos ini rumusnya ini ya, rumusnya ini, sehingga 60 min 10 sama dengan 50 cos 70 600 cos 70 sama dengan 200. Ini kalau rata-rata langsung ketemu angkanya. Kalau daya sesaat biarin T ya, biarkan T. Kalau saya tanya untuk T 10 detik, nah T ini baru dimasukkan 10. Oke, saya pikir rumus ini bisa dipakai. Ya, rumus ini. Oke, sekarang ada pertanyaan enggak? Dulu. Belum, Pak. Oke. Ya, ini saya garis ini. Ya, kita pakai ini aja nanti ya. Dari sini, dari rumus ini, dari page 100.200 ini ya, kita langsung hasilkan ke sini saja, sama saja ya. Yang ini adalah ini ya, theta ini saya tuliskan ke sini, ini nah ini theta ini, nah ya, supaya kita cepet ya. Yang cos ini sekian cos 2T plus theta ya. Oke. Lagi yang ditanyakan? Ya. Kelihatan panahnya biru merah di PPT? Kelihatan, Pak. Ya itu aja dipakai ya, dipakai untuk ngerjakan kalau saya kasih soal menghitung daya ya. Oke, itu menghitung daya, jangan lupa. Kemudian daya rata-rata seperti ini. Daya rata-rata berarti kita pakai rumus ini. Nah ini daya rata-rata ya, yang kuning ini. Kita pakai kuning ini kita pakai untuk menghitung daya rata-rata ya. Ini rumusnya. Kita sudah punya rumusnya, berarti tinggal ingat saja
ya. Jadi kita langsung masukin daya rata-rata, ada angkanya. Kalau daya, jangan lupa satuannya ya, watt ya. Nah ini silakan kerjakan sendiri latihan soal ya, kerjakan supaya kamu bisa berlatih. Oke. Nah sekarang saya mengajarkan gain. Nanti saya kasih tugas ya, nanti saya kasih tugas, kamu kerjakan, terus kumpulin ke saya ya. Kumpulkannya seperti minggu lalu, kamu kerjakan di Word boleh, di mana, di Word boleh, di PPT boleh, terus kamu kirim ke mail saya ya. Ya. Tapi ini bukan ya. Oke. Sekarang gain. Jadi daya sekarang gain. Amplifier gain, jadi gain penguat itu merupakan gain itu perubahan antara daya ya. Daya sebenarnya daya atau arus atau tegangan output dan input. Tapi ada sebuah satuan yang digunakan yaitu bel, desibel ya. Sebagai sebuah satuan, bel ditemukan sebagai cara untuk menyatakan power loss. Jadi nanti dia bisa dikatakan untuk menghitung loss itu rugi-rugi daya. Dayanya hilang, dayanya mengecil ya, bukan nambah. Kalau gain dayanya membesar, kalau loss itu dayanya mengecil. Pada sistem telepon perkabelan ya, daripada gain tersebut, tapi power loss itu bisa dilakukan kepada semua ya, tidak hanya kabel, udara juga. Pada awalnya bel menyatakan banyaknya signal daya rugi-rugi loss ya, karena resistansi pada kabel listrik. Sekarang definisi notasi umumnya log 10 dari sebuah perbandingan lain. Ini penguatan gain A itu gain ya, amplifier gain daya dalam bel itu log 10. Kemarin kan log 2 ya. Halo, saya mau tanya, hitung log 2 sudah ngerti belum? Waktu kapasitas. Halo? Sudah coba caranya ngitung log 2 kapasitas kemarin? Belum apa sudah? Loh, kok kan sih jawab? Belum, Mbak. Belum, cobaan. Ya, cobaan. Ya, Mbak. Masih belum. Ya, cobaan. Ya, ini log 10 ini, log 10 ya, log 10. Kalau tidak pakai log biasa, daya dibagi, daya output dibagi daya input. Kalau pakai bel, log. Ya, oke. Karena bel merupakan sebuah unit logaritma, maka bersifat tak linier. Ya. Perhatikan tabel di samping yang membandingkan loss dan gain. Nah, ini ya, loss ya, dan gain, daya output, daya input 1000 kali ya. Nah, nanti kalau loss, nah 3 ya, D bel ya, bel 100 2 bel, 10 1 bel, 1 0 ya. Kalau daya output sama dengan daya input sama dengan 1 berarti gak ada penguatan ya. Kalau lebih kecil min ya, kalau lebih kecil min bel ya, bel bukan desibel. Log 10. Di depan bel dapat ditambah metrik desibel. Nah, kalau desibel 10 log. Yang banyak dipakai desibel. 10.000. Berarti 10 log out in. 10.000 dibagi ini 10.000.
log 10.000 itu 3. Jadi 10 kali 3, 30. Ya. Ini kalau losses, output dan input besaran input, nanti outputnya lebih kecil 0,1, nanti min 3. Ini loss ya. Loss itu gini. Nanti saya kasih gini. Loss sama dengan dibagi itu berarti sama dengan gain sama dengan min. Ya. Jadi kalau gainnya minus berarti itu masuknya loss. Loss 3 dB berarti gain min 3 dB ya. Nah, bel ini bel ya. Bel 10 log. Jadi gini. Ini gainnya 3. Berarti gainnya 0,47 dB. Total ini gainnya log 5, gainnya 0,99 dB. Kalau gain saja tidak dB, maka 3 kali 5, 15. Tapi kalau dalam dB nanti dijumlah. Ya, dalam dB gain 0,477 dB tambah 0,99 bel sama dengan 1,176 bel, bukan desibel, bel ya. Bel. Oke. Kemudian, nah ini penjelasannya saja ya. Overall gain 3 kali 5, 15. Tidak dalam dB. Kalau dalam dB dijumlah. Dijumlahkan, jadi 0,477 jumlahnya sama dengan 1,76 bel ya, bukan desibel, meskipun ini jarak. Nah ini desibel, dB, ini dB. 10 log ya, gainnya 3, maka 10 log 3 sama dengan 4,77 dB. Yang kedua gainnya 5, maka 10 log 5 sama dengan 6,99 dB. Penguatan biasa overall 3 kali 5 dalam dB 4,77 dB plus 6,99 sama dengan 19,76 dB. Jadi kalau kita menguatkan dua sistem itu hitungnya seperti ini. Nah, sekarang kita mengubah bel sama dengan 10 log rasio. Jadi kalau kita ingin mengubah rasionya, maka 10 pangkat 10 pangkat abel ya. Gain rasio sama dengan 10 pangkat gain bel sama dengan desibel ya. Nah, penguatan desibel sama dengan 10 log penguatan rasio. Jadi penguatan rasio saja sama dengan 10 pangkat penguatan desibel dibagi 10. Nanti kita hitung, nanti kita belajar caranya ngitung ya. Nah, daya ini contoh ya. Daya sebuah penguat, watt. Input ini inputnya ke outputnya 10 watt. Maka gainnya 10 log output ini 10 log 10 log 10 itu 1, mana 10 dB ya. Penguatan 10 dB karena berapa power gain sekarang, berapa rasio kalau gainnya 20 dB. Nah ini AP sama dengan 20 dB sama dengan 10 log rasio. Maka ini 10 dipindah ke sini, 10 dibagi 20 bagi 10 sama dengan 2 sama dengan log ini saja. Nah, berarti rasio sama dengan 10 pangkat 2 ya. Ada lagi enggak? Nah ini anunya saja. Contohnya ya, ini contohnya ya, desibel. Kalau ini cuma bel ada 10-nya, ini bel ada 10-nya. Nah, tadi ini daya. Nah, kalau tegangan atau arus 2
ini bel ya, desibel aja. Nah, yang desibel aja. Nah, kalau desibel 20, nanti rasio dengan 10 pangkat bel. Ya, tegangan pada log 10